Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudan Susino dari kelompok Action. Oke, kali ini kita akan ada penugasan video individu tentang komunitas atau organisasi serta struktural tugas-tugas setiap bagian. Oke, untuk kali ini aku akan membahas tentang organisasi atau komunitas supporter atau bisa disebut pendukung. Organisasi supporter atau pendukung merujuk pada kelompok atau komunitas yang memiliki minat, dukungan, atau kecintaan terhadap suatu entitas seperti tim olahraga, artis, produk, atau tujuan tertentu. Mereka berperan dalam memberikan dukungan moral, finansial, dan emosional kepada entitas yang mereka dukung. Organisasi pendukung atau supporter dapat memiliki struktur internal yang terorganisir untuk memastikan dukungan mereka efektif dan terkoordinasi. Struktur dan tugas-tugas di organisasi pendukung biasa bervariasi tergantung pada tujuan dan lingkup dukungan yang diberikan. Struktur umum organisasi supporter. 1. Pemimpin atau organisator utama. Biasanya ada di individu atau kelompok yang memimpin organisasi pendukung. Mereka bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, koordinasi, dan arah umum organisasi. 2. Departemen atau divisi tertentu. Organisasi pendukung besar memiliki departemen atau divisi yang berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti manajemen acara, komunikasi, penggalangan dana, dan koordinasi relasi dengan entitas yang didukung. 3. Anggota reguler. Ini adalah anggota inti organisasi yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan mendukung tujuan utama organisasi. 4. Sukarelawan. Banyak organisasi pendukung mengandalkan sukarelawan untuk membantu dalam kegiatan sehari-hari dan acara dan proyek khusus. Dan tugas-tugasnya seperti yang di atas ya. 5. Koordinator acara. Tugasnya bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasi, dan mengelola acara-acara yang terkait dengan entitas yang didukung. Ini biasanya termasuk pesta penonton, pertemuan penggemar, atau acara amal. 6. Manajer komunikasi. Bertugas untuk mengolah komunikasi internal atau eksternal organisasi. Ini melibatkan pengolah situs web, media sosial, surat kabar, atau majalah internal, serta menjaga hubungan baik dengan media, atau bisa disebut kalau bahasa lebih anunya bagian si dokumentasi. Biasanya kalau dokumentasi ini banyak untuk membuat kenalan atau acara tertentu, seperti ada acara ini akan diselenggarakan di hari ini, tempat ini, atau tempat yang telah ditentukan. Itu biasanya termasuk dengan manajer komunikasi, itu juga masuk sana. Jadi banyak yang ikut ke manajer antara dokumentasi atau hal yang lainnya. 7. Penggalangan dana. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dan sumber daya finansial lainnya untuk mendukung entitas yang didukung. Ini biasanya termasuk penjualan merchandise, kampanye, penggalangan dana, dan lain sebagainya. Contohnya biasanya kalau contoh supporter itu akan menjual dress code atau hal sebagainya, seperti menjual dress code atau menjual slayer atau tutus dan lainnya. Kalau Discord itu misalnya ada hadiahnya atau bisa juga merchandise, itu misalnya dapat hadiah yang telah ditentukan, seperti dapat stiker atau dapat keychain atau hal yang sebagainya. Itu biasanya termasuk dalam penggalangan dana atau tempat penjualan. 2. Pendukung kreatif.
Tugasnya anggota yang berkontribusi pada kreativitas dan seni dalam mendukung entitas yang mereka cintai, seperti pembuatan koreografi, tarian, atau lagu dukungan, seperti atau ceng-ceng yang lagu yang telah dinyanyikan atau yel-yel yang telah kita lihat seperti acara-acara yang ada supportannya seperti bola-bola itu banyak ceng-ceng yang telah dinyanyikan banyak orang. Dan untuk geografi itu banyak yang ya masuk ke pendukung kreatif, banyak yang membuat geografi itu bagus-bagus. Jadi itu rata-rata orang masuk ke tugas atau si pendukung kreatif. 9. Duta atau kedutaan. Tugasnya beberapa organisasi mendukung memiliki anggota yang berperan sebagai duta atau perwakilan untuk mewakili organisasi dalam acara-acara publik. Seperti halnya duta kedutaan ini tugasnya kalau nggak salah itu untuk mewakili atau ibaratnya pendamping pemimpin. Kalau ada acara apa atau pemimpinnya nggak bisa menggantikan di bagian si duta kedutaan. 10. Koordinator perjalanan. Tugasnya jika organisasi pendukung sering melakukan perjalanan untuk entitas yang didukung, mungkin ada individu yang bertugas mengkoordinasi perjalanan. Contohnya seperti kalau kita supporter itu biasanya tidak mungkin untuk main atau perjalanan pertandingan di suatu tempat itu pasti akan berpindah seperti yang dinamakan away. Itu juga butuh perjalanan. 11. Ada koordinator lapangan. Jadi koordinator lapangan adalah tugasnya untuk mengatur atau meluruskan atau merapikan anggota atau massa yang telah ada di lapangan. Jadi untuk mendapatkan atau menyemangati massa atau anggota supaya acara atau supporter tersebut telah berjalan baik, atau ibaratnya supporter atau koreografi itu ikut masuk ke koordinasi lapangan, bisa membantu. 11. Perkusi. Perkusi itu adalah orang yang biasanya menyanyi atau memainkan drum sebuah alat musik yang dibuat untuk mengenakan atau menyamakan lagu atau chant yang telah dibawakan oleh supporter tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.